menjalankan ritualnya, dia Tetap malam. tetap malam. Tengah malam. Bro. Nah, di tengah perjalanan ya kan, di tengah perjalanan itu, waduh, kita agak-agak merinding gitu Pak. Nah, waktu itu pas sudah kita sampai di tempat ritualnya, yang tempat yang diharuskan oleh Mbak Dukun tersebut, tempat ritualnya, kita udah siapin alat-alatnya atau barang-barangnya buat ritual ya kan. Nah, saya juga ikut naruh lah ya kan di situ. Dan akhirnya si Karto yang kita tinggal di situ sendiri gitu, karena dia merasa penasaran. Bisa katanya dia menjalankan tuh Pak. Oh, berarti waktu itu Bang Kampleng balik lagi tuh ke rumah itu. Iya, Dia di kebun sendiri. Iya, saya nunggu di rumah Mbak Dukunnya ya kan. Mbak Dukunnya ikut, Mbak Dukunnya ikut di situ sama Mas Karto berarti. Mas Karto di berdua situ. Oh, Bang Kampleng sendiri lah ya. Iya, pulang sendiri di rumah Mbak Dukun, saya nunggu di tempat situ. Dan saya juga tengok-tengokan Pak. Saya penasaran dengan dua anak kecil itu. Iya, saya cari tuh Pak. Tetangga nggak ada? Nggak ada Pak. Anehnya nggak ada itu Pak, anak kecil itu Pak. Nah, berarti waktu malam itu tuh anak kecilnya jadi-jadian juga kali Pak? Ya itu mau saya kurang tahu juga Pak ya. Ya namanya hal-hal yang nggak nyata ya kan, tapi nyata itu Pak. Nah, saya lama tuh Pak. Ritual perkiraan itu saya itu ingat jam 2-an. Mas Karto baru nyampe ke rumah si mbaknya. Berarti sekitar 3 jam ya, dari jam 9 jam 2 balik lagi ya? Betul Pak. Nah, pas saya tanya itu si Karto, toh bagaimana toh hasilnya ya kan? Dia bilang, ya Bang Kampleng emang sangat rumit kata dia. Sangat rumit Bang Kampleng, kita tuh ngejalaninnya di sono katanya kan. Ya kan, terlalu banyak hambatan ya. Terus tapi saya berhasil nih yang saya pengenin. Jelang 6 bulan Pak, namanya kita kan jarang ketemu ya Pak ya. Saya sibuk dengan kerjaan saya ya kan. Nah, dia lewat tuh Pak, depan rumah saya ya kan, saya lihat tuh. Terus si Karto pakai motor cakep bener ya kan. Mana motornya udah ngodong Pak, itu katanya butut ya kan. Nah, saya kaget tuh, apakah ini ada keberhasilannya tinggi gimana ya, kita makan dia kagak tahu gitu ya. Nah, motornya bagus tuh Pak. Nah, terus saya dengar kabar nih Pak, katanya itu rumah yang dia tempatin itu, kontrakan itu. Jadi kontrakan. Iya, itu dia mau bayarin itu Pak. Waduh, ya kan, hebat sekali tuh ya kan, keberhasilan dia ya kan. Nah, akhirnya saya penasaran tuh Pak, ya kan. Hari Minggunya saya main ke tempat dia ya kan. Nah, saya main tuh ke rumah dia Pak, seperti biasa kan. Nah, pas istrinya, anaknya pada nggak di rumah, dia ngobrol tuh sama saya. Iya. Maksudnya dipikir sama Bang Kampleng itu dia nggak jalanin atau sebentar doang, taunya dijalanin terus sampai Pak, beli rumah yang dikontrakin itu. Betul Pak. Nah, dipikir mah udah begitu aja. Iya kan, saya mah sudah off aja Pak, beli yang biasa seperti itu, yang taunya sama dia dijalanin terus sampai Pak, hasil. sampai ada hasilnya gitu kan Pak. Nah, pas itu Pak, kan istrinya, anaknya pada nggak ada di rumah, dia tuh cerita. Nah, cerita selama dia tuh ngejalanin Pak, katanya itu dia beli makanan, beli apa Pak ya kan, itu dibawa pulang. Jadi itu buat makan keseharian dia, kayak beli beras, kayak beli sembako semacam kayak itu Pak. Nah, pas gitu dia juga cerita Pak, katanya anaknya sering sakit tuh Pak. Gitu Pak, sering sakit-sakitan, sudah bawa ke dokter, ke tukang urut dan lain-lain. Nah, dia juga merasa ada keanehan dalam menikmatin uang hasil seperti itu Pak. Dia bilang, kok Bang Kampleng
Yang tadinya anak saya pada sehat kok tiba-tiba sakitnya aneh. Anaknya berapa itu anaknya? 2 Pak. 2, berarti ini 2. dua-dua sakit apa yang? Ini awalnya dia bilang Enggak, yang sakit itu dua-duanya apa yang kecil atau anak yang sakit? anak yang sakit awalnya dia bilang anak yang pertama. Tiba-tiba muntah. Nah, kayak orang keracunan gitu, kayak keracunan makanan atau alergi makanan kayak gitu Pak. Nah, pas diperiksa ke dokter nggak ada apa-apa penyakitnya gitu Pak. Nah, terus ya dia merasa itu biasa-biasa aja, ya dia lanjut gitu. Berarti dia sempat kontrakan yang dia ini apa? Yang dia tempatin dibeli itu. Baru rencana. Oh, maksudnya dia cerita ke Bang Iya. Usman, saya mau beli kontrakan ini gitu kan. Oh. Jadi Bang Kampreng, saya punya rencana tempat ini saya kata mau saya bayarin biar hidup saya nggak ngontrak mulu, kata dia gitu kan. Nah, terus kan saya juga ngasih saran, Mas, mendingan di off aja, kan Mas udah beli motor, daripada ntar berlanjutnya ada lagi dampaknya. Itu kan baru anak yang pertama, dampaknya kan udah saya bilang, setiap di bidang pesugihan pasti ada efeknya ke keluarga, dampaknya, atau di diri kita atau di keluarga kita, di anak kita gitu Mas. Nah, saya sudah ngasih saran seperti itu dan akhirnya Mas sudah ngerasain sendiri. Nah, itu ngeyel juga si Karto. Karena pengen cita-citanya ngebeli itu rumah kontrakan, jadi dia masih lanjut. Intinya pengen sukses di perantauan. Pengen sukses di perantauan, ditanya nih, biar pulang kampung ada hasil. Iya, hasil. Oh, no, si Karto, ya kan. Sukses di Jakarta. Sukses di Jakarta, udah kebeli rumah kontrakan, walaupun sepetak kata dia nih. Nah, dia pengen seperti itu. Nah, makanya dia lanjut nih. Lanjut. Nah, pas gitu kita pulang. Saya pulang ke rumah dia. Nah, dia tetap di dalam menjalankan hal yang kayak gitu juga Pak. Penting saya sudah ngasih saran dia jangan sampai terjadi gitu kan. Nah, sudah lama lagi nih Pak, beberapa bulan yang lalu lagi saya datang lagi. Nah, saya lihat itu rumah kontrakannya penuh Pak. Jadi kontrakan jadi dijual tuh, jadi dibeli sama dia? Dia belinya dulu Pak, beli TV, perabotan, ya kan. Dan dia juga nunjukin hasilnya nih, Bang Kampreng, kontrakan ini saya mau bayarin nih Pak. Berarti duitnya udah ada lah ya, Iya. Tinggal bayar. Saya datang ke situ, saya dia nunjukin uangnya Pak. Ya, dengan hasilnya dengan angka sangat, sangat besar, ini banyak Pak, itu ada ratusan juta tuh Pak. Iya, karena kan udah setahun ya kan. Iya, udah setahun itu Pak. Nah, akhirnya kontrakan tersebut besokannya nih, jadilah dia beli. Nah, dibeli itu kok kontrakan. Nah, dia beli dengan harga kesepakatan gitu Pak. Nah, tapi dia juga bercerita Pak, selama ngejalanin ini dia nggak berasa menikmati. Nah, saya bingung itu. Kenapa? Nah, dikarenakan kata dia itu ada pantangan. Pantangannya dia itu nggak boleh makan enak. Makanya dia nggak merasa nikmatin. Cuma duit dikumpulin Dong kata dia. Nah itu kalau misalnya berbelanja rokoknya dijual lagi dong berarti. Kalau rokok dia nikmatin Pak. Tapi kalau makan itu nggak ada nikmatin, kagak kayak kita kan banyak bebas ya kan, mau beli daging, Iya. ya kan, mau beli ikan, mau beli apa. Kalau dia enggak Pak, itu dia nggak boleh beli yang enak-enak kalau buat dia Pak. Sewajarnya lah ya. Iya,
kecuali buat anak bininya dikasih tuh Pak, gitu ceritanya Pak. Nah akhirnya kan si Karto kelamaan bagaimana ya, dia kerja tapi dia nggak menikmatin hasilnya, dia kan prestasi juga ya kan. Nah terus anaknya juga sakit-sakitan lagi kemarin, anak yang pertama, terus ini yang kedua, katanya itu anak yang kedua aja sakit. Nah udah saya bilang toh udah off. Nah dia tuh merasa pengen lagi. Nah terus dia juga merasa pengen lepas juga, pengen keluar tuh. Jadi dia ada takut juga gitu kan, takut kutukan lagi gitu kan, termasuk kutukan Pak. Iya, kutukan dari hasil kayak gitu, pesugihan seperti itu Pak. Terus endingnya itu saya saranin, toh lu kembaliin lagi uangnya ke sana. Nah kan rumah lu udah dapet, motor lu udah dapet, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan nih, sebelum ada yang jadi korban lah, iya, intinya sebelum gitu jadi ya. korban nih. Nah udah tuh lu pulangin lagi dah, iya, ke simbahnya. Ya kalau ntar kalau mau diantar, ayo ini sama gua di situ. Ada kan Soekarto berat, tahu udah ada dorongan dari saudaranya, ya kan? Atau dia udah ngeliat hasilnya, Ada ya kan? hasilnya ya kan? Belum puas lah intinya, Belum puas kan? Belum intinya, kembali ya kan? itu ya kan? Iya. Nah, tapi kan saya coba nih, saya bawa temen juga ke rumah dia main, biasa. Itu seorang ustadz saya bawa main ke rumah si Karto, main ngobrol namu, ya kan? Ternyata si Karto itu dalam pengaruh penunggu uang tersebut. Nah, bahwasanya si Karto itu nggak mau lepas, padahal si Karto itu mau lepas. Nah, dikarenakan apa? Belum ada semacam tumbal, pengganti. Paham. Ya, jadi si Karto ini jadi dia tuh dipengaruhin. Jadi bukannya sebenarnya si Karto itu di dalam pengaruhnya situ Pak. Makanya buat kita orang jangan sampai lah ya kan, jangan sampai ngelakuin hal yang tidak diinginkan seperti itu. Walaupun kita terhimpit perekonomian dan lain, jangan sampai kita berbuat seperti itu Pak. Nah Terus akhirnya gimana tuh Karto? Karto lanjut. Nah sampai akhirnya jatuhlah korban. Maksudnya dia jatuh dari motor? Jatuhlah korban, yaitu salah satu dari anaknya itu meninggal. Anak yang pertamanya Pak, gitu Pak kan ya. Anak pertama yang disayang itu, ya kan, yang dirawatin, yang dipengenin, ya kan, akhirnya meninggal tuh Pak. Umur berapa tuh anak yang meninggal? Sekitar 8 tahunan. Oh masih ini ya, SD berarti ya? SD Pak itu, ya kan, ya dia awalin dengan penyakit nggak jelas kayak gitu Pak. Iya, akhirnya meninggal, ya kan. Nah, akhirnya meninggal, terus di malamnya itu saya lihat anaknya nangis Pak. Iya, kalau udah meninggal tapi saya melihat itu, maksudnya ya, anaknya nangis, minta tolong gitu Pak. Tolong ayah. Aku di sini sakit. Itu Bang Usman sendiri yang lihat atau gimana? Banyak Pak. Yang lihat tetangga-tangga? Iya, tetangga-tangga itu Pak yang pada main situ. Kan misalkan malam orang meninggal itu kan Rame ya? Iya, pada sedekahan. Iya, habis acara tahlilan kan ya tinggal keluarga tinggal yang berpegang yang ada di situ Pak. Kamu beberapa orang kan ya, temen itu kadang-kadang itu Pak, nampakin. Terus ada yang minta dia kadang di kamarnya, ya kan, kadang di ruang tamu gitu. Itu banyak tuh Pak yang pada nemuin. Nah
Tapi kita sempet ngasih saran lagi ke dia. Tuh. Akhir cerita lagi, akhirnya udah habis acara tahlilan. Nah, dapat 2 minggu, saya ngasih saran dah tuh. Ngasih saran lagi. Iya, toh udah. Ini kan udah cukup satu ya. Lu mendingan tuh duit, lu balikin daripada terjatuh korban lagi. Jangan sampai anak yang kedua kena. Gitu. Nah, endingnya sama Pak. Namanya dan pengaruh gitu ya kan. Dan istrinya pun ya memberanikan diri tuh ke saya. Nah, dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan si kartonya. Cerita. Iya, Bang Kampan, ini bagaimana caranya saya mau keluar dari sini? Saya mau lepas, gitu kan. Saya jangan sampai saya jadi korban, seperti itu. Oh, Mbak, emang apa yang Mbak alamin? Saya setiap tidur, saya sering didatengin ke dia, makhluk-makhluk yang menyeramkan. Orang gede-gede tinggi, giginya panjang-panjang katanya kan. Udah siap nerekam dia Pak. Tuh begitu Pak Putu tanya. Nah, akhirnya kan saya ajak dia. Saya ajak istrinya ke rekan saya yang ustadz nih. Dikasih air, dikasih air, didoain lah. Kita kan ya kurang paham ya, namanya awam ya kan. Didoain di situ, di ruqyah segala macam, dibuangin hal yang dia diinginkan dari pengaruh-pengaruh tersebut. Nah, akhirnya sadar tuh istrinya, seperti kayak orang bangun tidur. Nah, dia masuk ke rumah dia seperti di tengah hutan atau dia Pak. Padahal rumah tuh ya kan, tapi seperti di tengah hutan kata dia. Gitu Pak. Nah, ending ceritanya Pak, katanya si Karto udah mulai nih Pak, udah mulai gelisah. Dikarenakan dia juga merasa tersiksa, ya kan, udah merasa tersiksa. Akhirnya dia ngelawan gitu, kayak ngelawan semacam ya gimana ya, gue pengen normal gitu kan. Iya, pengen keluar dari itu. Iya gitu, gue pengen normal nih. Karena kan gue sendiri yang ngejalanin, gue kagak ngerasain kenikmatan gitu kan. Kenikmatan dari hasil gue gitu kata dia. Sama dia kan. Ada dia tuh kayak berontak tuh Pak. Dia merasa kesal, dia merasa frustasi juga ya kan. Anak yang dia sayang itu hilang ya kan, meninggal. Iya, jadi korban, ya frustasi, dia kagak nikmatin dari hasil dia pesugihan ya kan, ritual itu ya. Nah, dia juga untuk berusaha untuk ngulangin tuh. Ya, secara diam-diam tuh dari saya tuh Berangkat sendiri Pak, malam-malam. Nah, malam-malam dia, tapi nggak berhasil Pak. Iya, sudah beberapa kali. Nah, saya juga dapat ceritanya dari istrinya Pak. Yang terakhir Pak, itu si Karto jatuh dari motor. Nah, itu pengen ngulangin. Ada aja halangannya di jalanan. Iya. Terus saya ingetin, Tok, lu inget nggak larangannya, pantangannya waktu itu? Enggak Bang Kamling, saya lupa. Ini saya masih ingat. Larangannya, pantangannya yang lu bilang itu, lu jalan di tengah-tengah kuburan. Nah, sekarang lu cari dah tengah-tengah kuburan tuh, lu jalan tengah-tengah. Nah, lu cari tempat biar hilang tuh. Nah, waktu itu tuh ya kan, kalau ntar gua yang ini kalau lu benar, tapi berapa dia? Nah, akhirnya bininya
ngedorong dia biar lepas tuh. Bagaimana melanggar pantangan tersebut ya kan. Akhirnya dia jalan nih, didorong terus tuh sama bininya, ya kan. Walaupun bininya ikut, cuman dasar dari omongan, dorongan istrinya, akhirnya si Karto tetap berusaha nih, dia pengen berusaha nih kan. Nah, pengen berusaha lepas dari semua gangguan yang ada di rumah dia, ya kan. Yang selama ini yang dia alamin, Anak yang meninggal. terus malamnya ada peristiwa yang aneh-aneh ya kan, seperti ada yang ngetok, terus seperti ada yang main di situ, macam-macam dah pokoknya ya kan. Nah, akhirnya atas dorongan bagaimana lepas dari kutukan pesugihan ini, akhirnya dia minta dituntun lagi dengan kawannya yang udah berhasil. Nah, akhirnya dia jalan berdua nih Pak. Berhasil, dia jalan berdua kawannya nyari sebuah tempat buat dia langgar. Akhirnya mereka jalan berdua. Kuburan di tengah kuburan itu. Iya, dia nyari pemakaman yang ada selah jalannya. Jadi cuman khusus buat jalan nih Pak. Iya. Buat jalan motor, misalnya pakai motor ya sini kuburan. Pokoknya di tengah-tengah lah bisa jalannya kuburan. Kalau dia sekarang. jalan tengah-tengah gini, ya udah hilang gitu reaksinya atau pengaruhnya gitu kan Pak. Nah, mereka jalan, minggunya jalan di tempat, berhasil lah Pak. Jadi uang tersebut dikembalikan dan dia itu berhasil situ. Nah, Duitnya nggak akhirnya pas ngeliatin kuburan, duit itu udah nggak berlaku lagi, balik lagi. iya. Coba gitu. Nah, akhirnya uang itu dikembalikan kembali ke mbahnya, ke dukunnya. Nah, tapi nggak semulus itu Pak. Setelah uang itu dikembalikan, nah tiba-tiba ada penyakit. Nah, ada penyakit di badan dia sendiri Pak. Gatel, tiba-tiba gatel tuh Pak. Gatel kayak budigan. Diobatin ya apa itu kagak baik-baik Pak. Nah, sampai ke rumah sakit spesialis ya kan. Nah, sampai berobat kemanapun nggak baik-baik, sampai endingnya mah motor kejual ya kan. Nah, buat berobat tuh Pak, buat berobat dia gitu kan, buat berobat dia penyakit dia, katanya kan. Motor kejual, rumah juga yang dia baru milikin setahun kejual juga. Dijual. Iya, kejual. Dikarenakan dia sudah melanggar pantangannya gitu Pak. Nah, endingnya itu si Karto pas mau sembuh tuh dari penyakit Pak, rumah habis kejual Buat berobat doang. akhirnya biasa lagi kehidupannya, kerja lagi biasa lagi. Ya. Akhirnya kan dia ya gimana ya kan, nggak ada hasilnya, malah anak hilang gitu kan. Nah, jadi itu dia merasa frustasi nih, endingnya dia pulang ke kampung karena di Jakarta udah malas kerja Pak. Iya. Malu ya kan, ya karena dengan penyakit itu Pak, penyakit kayak budigan gitu, penyakit budigan ya, malu dia kan. Jadi dia pulang kampung, sampai saat ini saya belum ketemu lagi gitu. Oke, terima kasih I Mistis. Itulah I Mistis.